Oke, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah lagi ya. Kita tetap semangat, walaupun ibadah di rumah, kita tetap semangat karena Allah itu adalah Allah yang sangat baik. Mari kita memuji Tuhan, Allah itu baik. Kasih setia Tuhan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu Tuhan, kemurahanmu, belas kasihmu di dalam kehidupan kami mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah walaupun masih online. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, belas kasih Allah mendatangkan berkat bagi kita. Setiap hari tentu kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Setiap hari kita merasakan belas kasih dari Allah. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Sebentar kami mau menerima firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami hati lepas hati, sehingga firman-Mu Tuhan sampai kepada kami, sehingga kami memahami kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biar belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Budiman adalah seseorang yang terkenal baik hati, mudah bergaul, murah senyum, dan rendah hati di kantornya. Setiap kali temannya meminta bantuan, Pak Budiman tidak pernah menolaknya, bahkan membantu dengan semampunya, setulus hati. Selain itu, Pak Budiman juga sering memberikan kopi serta makanan ringan bagi teman-temannya di kantor. Kedudukannya sebagai kepala bagian keamanan membuat Pak Budiman semakin disegani di lingkungan kerjanya. Pak Budiman memiliki seseorang istri, yaitu bernama Ibu Marta, serta 2 orang anak bernama Andre dan Lisa. Pada suatu sore yang mendung, di saat seharusnya Pak Budiman sudah dalam perjalanan pulang ke rumahnya, sang istri mendapatkan telepon dari Pak Budiman. Halo? Halo? Halo, Mbak. Iya, Pak. Ada apa? Ada apa, Pak? Sudah dalam perjalanan pulang kan? Papa baik-baik aja kan? Tenang, Ma. Tenang dulu, Ma. Papa tidak apa-apa. Papa baik-baik saja. Kalau Papa baik-baik saja, lalu kenapa Papa nelpon? Pasti ada apa-apa nih. Ini, Ma. Mama tenang dulu ya. Papa cuma mau beritahu bahwa hari ini mungkin Papa tidak pulang karena masih ada urusan di kantor yang harus Papa selesaikan, Ma. Penting sekali dan tidak dapat Papa tinggalkan. Loh, kok tumben, Pak? Tidak biasanya Papa seperti ini. Kalau akan ada acara, pasti selalu memberitahu Mama sebelumnya. Ada apa, Pak? Perasaan Mama kok jadi tidak enak? Papa sedang ada masalah di kantor, Ma. Ada peralatan yang hilang dan Papa harus ikut bertanggung jawab karenanya.
Papa harus memberi penjelasan kepada Pak Polisi juga, Ma. Doakan Papa ya, Ma. Semoga urusan dan masalah ini segera selesai. Yang penting Mama harus percaya bahwa Papa tidak bersalah. Mama tenang ya, dan tenangkan anak-anak. Papa janji akan segera pulang setelah semuanya selesai. Baiklah Pak, kalau begitu Mama dan anak-anak akan mendoakan Papa. Semoga semuanya segera selesai. Papa jaga diri baik-baik ya Pak, jangan telat makannya. Ya, Ma. Peluk sayangku buat anak-anak ya, Ma. Iya Pak, Tuhan memberkatimu Pak. Makasih, Ma. Andre yang sejak tadi mendengar suara mamanya menerima telepon, segera mendekat dan bertanya. Ada apa, Ma? Telepon dari Papa ya, Ma? Papa kenapa, Ma? Kenapa Papa belum pulang, tetapi malah telepon? Lisa yang mendengar Andre bertanya pada mamanya juga ikut mendekat kepada mereka berdua. Tidak apa-apa. Andre, Lisa, sini. Mama mau bicara. Ayo kita duduk. Ibu Marta mengajak mereka berdua duduk di kursi ruang keluarga di rumah itu. Ada apa, Ma? Kenapa dengan Papa? Anak-anakku, Andre, Lisa, sore ini papamu belum bisa pulang karena masih ada urusan di kantor. Ayo Andre dan Lisa berdoa sama-sama dengan Mama sekarang. Kita mendoakan Papa supaya urusannya di kantor segera selesai. Andre yang sudah duduk di bangku SMP ini menjadi curiga dengan sikap mamanya. Papa kenapa, Ma? Papa ada masalah ya di kantor? Papa kan kepala keamanan, Ma. Seharusnya Papa tidak kena masalah. Papaku kan orang baik-baik, Ma. Andre berkata sambil setengah menangis dan memeluk mamahnya. Melihat kakaknya berlaku demikian, Lisa yang masih duduk di kelas 3 SD menjadi ikut menangis dan memeluk mamanya serta kakaknya. Papa kenapa, Ma? Sudah, anak-anakku sayang. Papa sedang terkena masalah di kantor dan harus ikut bertanggung jawab karena ini memang menjadi bagian dari pekerjaan Papa, Nak. Kita doakan saja semoga masalah ini cepat selesai. Papa mendapatkan jalan keluar dan bisa segera pulang tanpa kurang suatu apapun. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Baik, Ma. Ayo kita berdoa, Ma, buat Papa. Lalu mereka bertiga berlutut dan berdoa. Dan keesokan harinya, ketika menjelang sore, akhirnya Pak Budiman tiba di pintu depan rumahnya. Pak Budiman ingin memberikan kejutan kepada anggota keluarganya. Pintu dibukakan oleh seorang gadis kecil yang tak lain adalah Lisa. Diikuti oleh hamburan peluk Lisa kepada papanya. Hore, Papa pulang. Tanpa berlama-lama, Mama dan kakak Andre juga ikut menghambur ke arah mereka. Lalu akhirnya semua mereka duduk bersama di kursi. Senang sekali, Pak. Lega akhirnya Papa pulang. Hehe, iya Nak. Papa juga sudah rindu sekali sama kalian semua. Mama lega banget Pak. Akhirnya Papa pulang. Jadi bagaimana Pak ceritanya? Sudah selesai masalahnya dan jelas ya kebenarannya? Iya, Man. Agak sulit sebenarnya masalah ini. Karena Papa langsung menjadi pihak pertama yang diduga bersalah. Selain itu, semua catatan yang ada mengarahkan tuduhan ke arah Papa. Tetapi Tuhan Maha Adil, Ma. Andre, Lisa, Mama, seperti yang kita yakini bahwa Tuhan akan menolong. Ternyata Tuhan benar-benar menunjukkan kuasa-Nya.
lewat beberapa bukti dan kesaksian dari beberapa orang karyawan, pada akhirnya terungkap kejadian yang sebenarnya. Bapak terbukti tidak bersalah. Itu semua tidak lepas dari dukungan doa kalian semua, orang-orang yang sangat Papa kasih dan sayangi. Terima kasih Ma, terima kasih Andre, terima kasih Lisa. Iya Pak. Tuhan Yesus itu baik banget ya Pak. Iya, sungguh amat baik dan sangat terbukti. Makanya hidup kita harus mencerminkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sikap hidup kita sebisa mungkin menyenangkan hati Tuhan. Oke? Oke Pak. Anak-anak Tuhan yang baik, tema firman Tuhan pada hari ini, belas kasih Allah mendatangkan berkat bagi kita. Tuhan juga menunjukkan belas kasih-Nya kepada Bapak Yakub, di mana di Peniel Bapak Yakub yang sedang dalam keadaan takut, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Seperti tadi kita saksikan, keluarga Bapak Budiman diberi belas kasihan sama Tuhan, demikian juga Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada Bapak Yakub. Mari kita saksikan videonya. Pada malam itu Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel. Nah, pada pagi hari ini kita sudah menyaksikan firman Tuhan, sudah menerima firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada Bapak Yakub, kepada Bapak Budiman. Tuhan juga memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Walaupun saat ini kita dalam keadaan yang menakutkan, menghadapi pandemi yang kita kadang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tetap menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Setiap orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah kecewa. Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah takut akan apapun. Jangan pernah takut
Karena kalau Tuhan beserta dengan kita, kita tidak akan pernah goyah. Kita pasti menang. Amin. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, bagaimana belas kasih Allah yang mendatangkan berkat bagi Bapak Yakub, juga bagi kita semuanya. Belas kasih Allah itu mendatangkan berkat bagi kita. Kalau Tuhan yang menjadi pengharapan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kita memuji Tuhan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa. Kita sudah menerima firman Tuhan. Belas kasih Allah mendatangkan berkat bagi kita. Nah, oleh karena belas kasih Allah, kita bisa menjalani hidup. Kita hidup karena belas kasih Allah, seperti Pak Yakub. Ya, karena tadi takut menghadapi Esau karena pernah bersalah dengan Esau. Ya, takut, tetapi ketakutan itu ditolong oleh Tuhan. Ya. Nama Yakub diganti menjadi Israel. Kalau dulunya Yakub itu mempunyai arti apa? Pembohong, pencuri, berdaya. Jadi Israel menjadi yaitu pahlawan Allah, berjuang untuk Tuhan, mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa khawatir, dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, kita hidup adalah karena belas kasih Allah, dan kita juga harus memberikan belas kasih Allah kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji syukur
karena kami hidup karena belas kasih Allah yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, seperti Tuhan melimpahkan belas kasih kepada Pak Yakub, kepada Pak Budiman, dan juga kepada kami semuanya. Kiranya kami pun Tuhan tuntun sehingga kami mampu untuk bersyukur, untuk bertanggung jawab akan kasih yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami yakin boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terasa ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan. Minggu depan kita berjumpa lagi. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi Engkau yang Tuhan Allah penyayang dan Mazmur 86 ayat 15a. panjang Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Terima kasih. Dadah. kasih dan setia. Hai semua, ayat hafalan diambil dari Minggu teman-teman. 86 ayat 15a. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang. Matius 86 ayat 15a. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, sabar dan berlimpah Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, sabar dan berlimpah kasih dan setia. ya Tuhan Allah 86 ayat 15a. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih. 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mazmur 86 ayat 15a. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Mazmur 86 ayat 15. Tapi Engkau Tuhan Allah penyayang, sabar, berlimpah kasih dan setia. Tuhan Allah penyayang, tetap semangat ya. Mazmur 86 ayat 15. Tapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Tuhan Allah penyayang. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini, Tuhan Allah penyayang, Tuhan memberkati.